Oke. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Sehat? Puji Tuhan. Sudah mandi semuanya? Siap memuji Tuhan? Apera yakin adik-adik semua sudah rindu untuk sama-sama kita puji Tuhan. Dan karenanya mari kita semua sikap yang manis di rumah. Kita mau bersalat teduh sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita hari Minggu ini untuk kelas Pratama. Berdoa, mulai. Amin. Nah, hari ini Kakak Vera mau adik-adik semua bangkit berdiri memuji Tuhan. Kalau di sebelah kanan kirinya ada mama, papa, atau adik, kakak, abang, siapapun, ajak semua beribadah. Kita angkat pujian seperti mentega dan roti. Berpasang-pasangan, siap-siap. Temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Aku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, aku akan datang memelukmu dalam kasih. Oh, 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 kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Angkat pujian ini medley. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kali ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin menjalankan ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan Yesus dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus, dan berkati kakak-kakak kami semua Tuhan Yesus yang akan mengajari firman-Mu Tuhan Yesus. Dan kami belajar dari rumah masing-masing Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan Yesus, walaupun tidak hadir di gereja Tuhan Yesus. Tuhan Yesus beri kesehatan, kekuatan, banyak selalu. Dan semoga corona ini cepat selesai Tuhan Yesus. Semoga kami dapat menjalankan ibadah sekolah minggu kali ini dengan lancar Tuhan Yesus. Lada kami Tuhan Yesus, solia, amin. Adik-adik yang manis, selama di rumah saja, apakah adik-adik sudah bersikap manis? Tentu ada juga tidak manis ya. Mari di saat ini kita mengakui semua dosa-dosa kita, sikap yang tidak manis di hadapan Tuhan. Dan sebelumnya kita angkat pujian
Yesus kupanggil. Sungguh-sungguh Yesus kupanggil, menghapus dosa-dosa. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Mari adik-adik kita satu dalam doa untuk pengakuan dosa kita. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, di pagi hari ini ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, inilah kami guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua yang bersama-sama beribadah dalam sekolah minggu ini Tuhan, mengakui akan salah dan dosa kami. Dengan tertunduk malu, tapi dengan hati yang terangkat, kami malu akan salah dan dosa kami Tuhan, yang telah kami perbuat dalam hati kami, pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Berikanlah kami kekuatan ya Tuhan, untuk kami tidak mengulangi salah dan dosa itu kembali, sehingga hidup kami semakin hari menyenangkan hati Bapa. Berikanlah ya Tuhan kami hati yang peka akan suara Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh semakin hari mencerminkan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk semua penebusan-Mu. Ajar kami juga Bapa untuk dapat saling mengasihi dan mengampuni, oleh karena Yesus yang terlebih dahulu telah mengasihi dan mengampuni kami. Terima kasih ya Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, doa pengakuan dosa telah kita naikkan pada Tuhan Yesus. Saatnya kita akan membaca berita anugerah. Mari buka Alkitabnya dari Mazmur 133 ayat 1. Sudah siap semuanya? Mazmur 133 ayat 1. Kakak Vera baca ya. Mazmur 133 ayat 1, demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Yuk kita angkat pujian dalam berita anugerah ini. Rukun cinta satu sama lain dengan sukacita. Kalau yang berada di rumah, sudah tepuk tangan. Angkat pujian ini. Rukun cinta
kita sudah menerima berkat Tuhan sangat banyak. Saat ini, kita mau kembalikan berkat Tuhan tersebut melalui persembahan kita. Karena ibadah di rumah, persembahan tersebut bisa masukkan dalam amplop, lalu diantar sama papa ke gereja. Atau bisa juga melalui transfer ke bank nomor rekening Gereja Kristen Okumene Bekasi 1, seperti yang ada di layar seperti ini. Sekarang, kita mengangkat pujian sambil memberikan persembahan kita. Jangan jemu, buat baik. Jangan kita jemu-jemu, buat baik, berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Karena apabila sudah datang waktunya, jika kita tak jadi lemah. Jangan kita jemu-jemu, buat baik, berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Karena apabila sudah datang waktunya, jika kita tak jadi lemah. Tuhan Yesus, terima kasih. Kali ini kami ingin memberi persembahan kepadamu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kali ini kami ingin berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang telah Kau berikan ini. Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini tema firman Tuhan adalah aku dan kau adalah satu. Sudah siap mendengar firman Tuhan? Hari ini akan dilayani oleh Kak Putri. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian bersama-sama. Firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya? Luar biasa bukan? Nah, kakak ikut seneng nih lihat adik-adik sama mama dan papa selalu senang, selalu tersenyum mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita nih dengan firman temanya, aku dan kau adalah satu. Kita belajar dari teladan jemaat mula-mula. Nah, coba ya adik-adik dibuka Alkitabnya. Kakak juga buka Alkitabnya. Buka Alkitab Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37.
Udah dapat semuanya? Nah, judulnya Cara Hidup Jemaat. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, adik-adik, di sini kita mau belajar apa sih, Kak? Nah, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Tapi maksudnya gimana ya mempelajari cara hidup jemaat mula-mula? Nah, adik-adik, kakak tuh kemarin kakak tuh dikasih tahu sama Nindi sama Jovan. Mereka tuh habis teleponan gitu. Tapi kakak juga belum tahu sih pembicaraannya apa. Coba yuk kita sambil dengerin bareng-bareng. Klik. Halo Nindi. Ada apa ya Jovan? Telepon jam segini. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik aja, kabar kamu gimana? Wah, puji Tuhan. Kabar aku baik-baik saja. Ini udah kerjain tugas dari kakak sekolah minggu belum? Oh iya, aku hampir lupa. Terima kasih ya Jovan udah ngingetin aku. Kamu kalau di rumah ngapain aja? Kalau aku membantu mama dan papa membereskan rumah, kerjain PR dari guru sekolah, dan pastinya membaca Alkitab setiap sebelum tidur. Wah, keren. Aku juga mau kayak kamu dong, membaca Alkitab sebelum tidur, terus bantu mama dan papa. Tapi aku waktu bantuin mama masak, aku dimarahin mama. Soalnya waktu aku disuruh mama ambil garam, malah ambil gula. Loh, kok bisa? Nindi bantuin mama sambil main game. Waduh, lain kali kamu harus lebih hati-hati dan jangan lupa minta maaf sama mama. Terus nggak boleh sambil main game kalau bantuin mama ya. Ya udah deh, nanti aku minta maaf sama mama. Aku juga pernah diomelin sama mama, tapi kata guru kakak sekolah minggu, kalau mama marahin kita, berarti dia sayang sama kita dan mau kita belajar dari kesalahan kita. Iya benar, apa kata kamu? Makasih. Ya Nindi, sama-sama, dan kita juga harus menghormati mama dan papa kita seperti yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 12. Coba deh kamu buka Alkitab dan bacain. Sebentar ya, aku buka Alkitabnya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita sebagai anak
Tuhan harus hormati mama dan papa karena dia sudah menjaga kita, sayang kita, kerja malam untuk kita. Iya ya, harusnya Nindi nggak boleh kasih atau marah lagi kalau mama kasih tahu Nindi. Soalnya mama mau Nindi menjadi anak yang baik. Iya benar, kita sebagai anak Tuhan harus saling mengingatkan ya, apalagi kalau ada PR. Hahaha. Kasih ya Jovan. Jangan lupa sekolah minggu nonton di YouTube aja. Walaupun kita di rumah harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan Nindi juga ya, jaga kesehatan dan juga cuci tangan. Jovan. Nindi udah dulu ya, mamaku manggil. Adik-adik udah selesai nonton videonya? Gimana? Tadi Nindi sama Jovan ngomongin apa aja? Bener, ngomongin tentang seputar di rumah aja. Terus ngomongin tentang Nindi yang dimarahin mama. Terus Jovan juga kasih tahu Nindi tentang kegiatan Jovan dan mengingatkan Nindi kalau Nindi punya salah. Bener banget adik-adik. Nah, adik-adik, sama seperti jemaat mula-mula dulu, kita harus saling membantu, harus saling tolong-menolong. Kayak Jovan walaupun Nindi punya salah, walaupun Nindi kan Nindi bilang tuh kalau misalnya Nindi diminta sama mamanya untuk ambil garam, malah dikasih gula sama Nindi. Nah, kira-kira kenapa adik-adik? Kok Nindi malah kasih gula? Bener, karena Nindi gak fokus, karena Nindi main game. Nah, harusnya boleh gak sih kalau bantuin mama tapi setengah-setengah, tapi cemberut, tapi nggak mau disuruh? Kira-kira boleh gak sih kayak gitu? Iya, nggak boleh. Kita harus sayang sama mama. Kalau mama minta tolong ambilin gula, bantuin nyapu. Apalagi sekarang adik-adik kan lagi di rumah aja nih. Lagi di rumah, lagi banyak waktu sama mama papa. Nah, adik-adik harus nurutin mama dan papa. Gak boleh tuh adik-adik kalau mama atau papa minta tolong. Misalnya, Mario tolong ambilin gelas dong. Terus Mario langsung bilang, enggak mah, aku lagi main game nih. Nah, itu nggak boleh. Kita harus saling tolong menolong sama mama dan sama papa juga. Nah, kalau nanti kita udah mulai sekolah minggu ke gereja, kita juga harus saling tolong menolong sama teman-teman di gereja, sama kakak guru sekolah minggu. Jadi adik-adik harus saling tolong menolong. Terus apalagi sih yang Jovan ingetin ke Nindi? Iya, Jovan juga ngingetin Nindi untuk membaca Alkitab setiap malam. Jovan sebelum tidur baca Alkitab. Nah, di sini adik-adik, kita belajar tentang bagaimana caranya kita nih sebagai anak-anak Tuhan harus percaya bahwa kita bisa bersaksi untuk Tuhan. Bersaksinya lewat apa sih, Kak? Tahu nggak adik-adik, Nindi dan Jovan udah termasuk bersaksi akan kebenaran firman Tuhan. Contohnya apa? Dari Nindi dan Jovan tadi. Bener, Jovan kasih tahu ke Nindi kalau harus minta maaf sama mamanya. Karena itu hal yang benar. Terus Jovan kasih tahu juga, hormatilah ayah dan ibumu. Nah, Nindi baru sadar tuh, oh iya ya, harusnya Nindi gak boleh ngelakuin kesalahan sama mama dan papa. Kalau Nindi gak boleh sebel dan kesel, tapi Nindi harus minta maaf dan tidak boleh mengulanginya lagi.
Nah, seperti Nindi dan Jovan juga, adik-adik juga harus sama nih seperti Jovan dan Nindi, mau mengakui kesalahan dan juga mau mengingatkan teman-temannya. Di sini kita belajar tentang 3 hal. Yang pertama, beribadah. Nah, adik-adik, anak-anak Tuhan harus mau saling beribadah. Sama kayak seperti ini nih. Kita ibadah bareng, terus ada mama papa juga, terus saling sharing tentang firman Tuhan. Ini namanya kita mau bersekutu, kita mau beribadah sama Tuhan. Terus yang kedua apa sih? Yang kedua adalah kita mau melayani dan saling membantu. Jadi adik-adik kalau mama dan papa suruh harus mau saling membantu, harus saling mau melayani mama dan papa. Kalau ada PR di rumah dikerjain, jangan main game dulu, terus nunggu-nunggu nanti aja ma, besok masih bisa. Jangan, harus dikerjain secepatnya biar nanti mama sama papa nggak marah-marah. Misalnya contohnya, Mario itu gimana sih, itu tugasnya belum selesai. Nah, biar nggak dimarahin mama dan papa terus-terusan, adik-adik harus apa? Harus kerjain tugasnya, baru nanti boleh main game sebentar. Lalu nanti bantuin mama dan papa, karena di rumah aja nih banyak waktu sama mama dan papa, sama adik dan kakak. Nah, terus adik-adik, yang ketiga sih apa sih? Memberikan kesaksian. Memberi kesaksian di sini bukan cuma nyanyi, bukan cuma nari, bukan cuma pidato kayak anak-anak lainnya, bukan. Nah, adik-adik harus memberikan kesaksian apa yang benar, apa yang menurut firman Tuhan benar harus dilakukan. Contohnya gimana ya? Contohnya kalau misalnya nih adik-adik ngelihat ada temannya yang bertengkar, adik-adik harus ngapain? Bener banget, adik-adik harus misahin teman yang bertengkar, harus dikasih tahu kalau nggak boleh bertengkar. Harus bilang bahwasannya pertengkaran atau berantem sama teman-teman Tuhan gak suka, Tuhan gak mau, Tuhan sakit hatinya kalau misalnya kita bertengkar sama teman. Sama juga, yang kedua apalagi sih kesaksian kita? Nah, yang kedua bisa juga adik-adik contoh nih, di sebelah kakak, teman adik-adik nih, ada yang mau nyontek. Kakak contohnya buka ini, lagi ngerjain tugas, terus tiba-tiba temennya mau nyontek, temen kita nyontek atau kita mau nyontek ke dia, itu boleh nggak ya? Nggak boleh. Nah, adik-adik juga harus kasih tahu sama teman-teman adik-adik yang mau nyontek, atau kalau nggak dikasih contekan marah nanti, kamu nggak mau ngasih contekan sih, aku jadi nilainya jelek kan, kayak gini nih. Nah, adik-adik harus kasih tahu kalau Tuhan mau kita jadi anak-anak Tuhan yang harus belajar di rumah, biar nilainya bagus, biar nilainya nggak cuma karena dicontekan doang. Itu hal yang Tuhan nggak suka. Nah, adik-adik, banyak banget hal-hal yang Tuhan mau kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi adik-adik sebagai anak Tuhan gak boleh tuh yang namanya murung-murung sama mama kalau di rumah, kalau disuruh saling tolong-menolong. Kalau misalnya juga di rumah mamanya kecapean abis nyapu, dibantuin. Kalau misalnya adiknya rewel atau nangis, mamanya lagi nyapu, adiknya ditenangin, jangan dimarah-marahin. Karena Tuhan Yesus mau lihat nih, gimana ya adik-adik, gimana ya Abraham, gimana ya Mario, gimana ya yang lainnya. Kalau misalnya di rumah, Tuhan mau lihat nih, Tuhan lihat kita, apakah kita sama nih seperti tema kita, apakah kita menjadi satu, apakah kita mau saling tolong menolong, apakah kita mau sama seperti apa yang Tuhan mau. Karena cara hidup kita Tuhan lihat, Tuhan mau kasih berkat nih untuk kita. Tapi kalau misalnya kitanya masih marah-marah di rumah, terus gak mau dengerin mama, marahin papa,
Terus kalau ada tugas dari guru sekolah langsung nggak mau ngerjain. Nah, nggak boleh lagi ngelakuin hal kayak gitu karena Tuhan sakit hatinya, sedih. Nanti kalau Tuhan sedih hatinya gimana? Kan Tuhan jadinya sedih gitu ngeliat adik-adik kalau misalnya adik-adik ngelakuin hal-hal yang Tuhan gak suka. Nah, adik-adik, jadi kita sebagai anak Tuhan harus menjadi anak yang baik, harus jadi anak yang takut akan Tuhan, harus jadi anak yang satu dengan Tuhan, satu hati dengan Tuhan, satu jiwa dengan Tuhan. Kalau misalnya banyak banget nih hal-hal di luar sana nih, contoh nih, sekarang kan adik-adik online nih, ya kan, pakai online. Terus kalau mau ketemu temennya telepon, atau enggak sekarang kan udah new normal nih kalau kata pemerintah nih. Jadi adik-adik bisa keluar, tapi harus hati-hati juga, harus tetap dengerin kata mama dan papa, harus tetap juga pakai maskernya, harus juga pakai hand sanitizer-nya, cuci tangan. Sama kayak Jovan bilang ke Nindi, jangan lupa cuci tangan ya, jangan lupa pakai masker. Nah, itu boleh saling mengingatkan. Kalau misalnya adik-adik lagi keluar rumah terus tiba-tiba ada yang nggak pakai masker, teman adik-adik dikasih tahu harus pakai masker biar kita nggak ada yang terkena virus corona juga gitu adik-adik. Jadi walaupun adik-adik di rumah aja nih, adik-adik masih bisa bersekutu dengan Tuhan, masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, masih bisa juga untuk menyenangkan hati Tuhan dengan cara yang tadi kakak bilang. Kita harus menghormati orang tua kita harus mau saling tolong menolong, kita juga harus mau memberi kesaksian dan berani memberi kesaksian jika ada teman kita yang berbuat salah, harus berani. Nah, adik-adik, kakak mau adik-adik juga menghafalkan ayat Alkitab nih. Ayat Alkitabnya terambil dari Galatia 6 ayat 9. Kakak mau adik-adik membuat video dan menghafalkan ayat Alkitabnya. Nanti dikirimkan ke Kak Victor atau enggak ke Kak Vera atau enggak ke Kak Putri. Nanti videonya akan ditayangkan minggu depan. Video ayat hafalan adik-adik. Itu ya tugasnya, PR-nya. Kakak ulang ya, Galatia 6 ayat 9. Jangan lupa ya dibuat PR-nya. Jadi adik-adik harus berani ya untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik kita akan berdoa syafaat. Tapi sebelumnya kita angkat lagu pujian, Jangan Jemu Buat Baik. Jangan kita jemu-jemu, buat baik, berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Karena apabila sudah datang waktunya jika kita tak jadi lemah. Jangan kita jemu-jemu, buat baik, berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita menuai. Karena apabila sudah datang waktunya jika kita tak jadi lemah. Jangan kita jemu-jemu, buat baik, berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Karena apabila sudah datang waktunya jika kita tak jadi lemah. Janganlah kita jemu-jemu. Adik-adik, kiranya firman yang tadi kakak sampaikan dapat menjadi pedoman bagi adik-adik di rumah dan dimanapun adik-adik berada. Adik-adik, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami tahu Bapa banyak kesalahan dan dosa yang kami lakukan kepadamu. Tuhan, ampuni kami, ampuni segala dosa kami Bapa. Biarlah Engkau menjadi Allah yang mengerti apapun kebutuhan kami di depan Tuhan. Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu Bapa, berkati anak-anak-Mu dari anak-anak balita sampai juga dengan anak Madia Bapa. Kau berkati anak-anak sekolah minggu Bapa, kiranya mereka dapat menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang mengerti akan firman-Mu, dan menjalani dan mentaati apapun firman yang Kau berikan kepada mereka Tuhan. Tuhan, kiranya anak-anak balita dan sampai kelas Madia Bapa bisa menjadi anak yang takut akan Tuhan, menghormati orang tua, suka tolong menolong, dan juga mau mengingatkan satu sama lain. Kiranya mereka bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan teman-teman dan sekitarnya. Tuhan, berkati juga orang tua mereka Bapa. Kiranya orang tua mereka Kau berkati dalam segi pekerjaan Tuhan, walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kiranya Engkau juga Bapa yang membantu orang tua mereka Bapa untuk mendapatkan pekerjaan dan menjalani pekerjaan dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan Kau berikan hikmat kepada anak-anak sekolah minggu, agar anak-anak sekolah minggu dapat mengerti Tuhan, bahwa masa-masa yang sedang kami rasakan ini hal yang harus kami syukuri. Tuhan Yesus, berikan kami Bapa, anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang mengerti akan setiap keadaan yang kami alami. Tuhan, Kau berkati juga Bapa, pelayan-pelayan-Mu di gereja Tuhan, dari Bang Mulus, majelis-majelis, kakak guru sekolah minggu, sampai dengan Pak Pendeta atau Gembala Sidang. Kau berkati Bapa setiap pelayan-Mu Bapa, pelayan-pelayan di gereja Bapa. Kau berkati Bapa, kiranya kami juga mampu Tuhan selalu melayani-Mu di dalam setiap apapun keadaan yang kami alami Bapa. Tuhan, kiranya Kau berikan kekuatan juga Bapa dalam peran gereja yang sangat dibutuhkan oleh jemaat dan juga adik-adik sekolah minggu. Tuhan, kiranya Bapa, walaupun kami melakukan ibadah melalui media daring ya Tuhan, atau media online yaitu YouTube, namun setiap apapun firman yang sudah kami sampaikan dapat sampai Tuhan ke dalam hati anak-anak dan jemaat-Mu yang mendengarkan. Kiranya juga Tuhan, anak-anak dapat melakukan apapun firman yang telah Kau berikan baginya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa Bapa bagi bangsa dan negara kami. Berkati Bapa bangsa dan negara kami ya Bapa. Jangan berikan kekeosan dalam negara kami Tuhan. Tapi biarlah Bapa, negara dan bangsa kami bisa jadi negara dan bangsa yang takut akan Tuhan. Kau juga Bapa yang urapi Bapa, Pak Presiden serta jajarannya Bapa, agar dapat mampu menyelesaikan segala masalah yang ada di dalam negara ini Tuhan. Tuhan, doa kami belum sempurna, kami akan sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan sudah kita dengar bahwa aku dan kamu adalah satu. Sekarang kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus mau tinggal menyertai adik-adik sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.